Tentu masih ada sejumlah tantangan ya Pak dalam upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, Pak Zulhas. Dari soal distribusi tadi sudah dipotong mata rantainya, diusahakan tidak ada lagi tengkulak-tengkulak di daerah begitu ya Pak. Tapi soal tantangan misalnya keterbatasan lahan tadi juga sempat disinggung Pak, bagaimana ada masalah-masalah. Alih fungsi terus ada. Ya oleh karena itu kita harus buka lahan yang baru. Penduduk nambah kan, dan kita kan menjadi lumbung pangan dunia. Jadi skalanya harus besar. Nah, maka direncanakan di Merauke, ada di Kalimantan Tengah, ada di Sumsel dan lain. Tapi itu perlu waktu. Membangun sesuatu yang baru nggak mudah, ya, nggak mudah, tantangannya banyak. Ya. Nah, tantangan apa saja Pak yang paling besar yang sudah dipetakan? Oh ya tentu, misalnya kalau di Merauke itu harus ada perubahan fungsi lahan, harus ada kajian lingkungan strategis. Kita kan mau pangan yang berkelanjutan kan, jangan sampai merusak lingkungan. Ya. Karena kalau lingkungan rusak, airnya nanti nggak ada, ya kan, mudah terbakar. Itu mesti ada kajian, ya, mesti ada tata ruang yang baru, mesti ada pengelolaannya, ya, mekanisasi, kemudian harus ada varietas yang baru, yang cocok untuk daerah itu. Banyak sekali tantangannya. Pak Zulhas, Pak Menko, tadi Bapak juga sempat menyinggung soal makan bergizi gratis diberikan untuk anak-anak dan kelompok rentan. Sejauh ini bagaimana capaian dan juga dampaknya? Ya, memang belum, karena ini begini Eva ya, makan bergizi ini kan targetnya 82,9 juta. Kita hajatan 2.000 orang aja kan nggak gampang kan. Ini 82,9 juta. Jadi ini kebijakan yang mendasar, yang sangat penting, berdampak luas, memang nggak mudah. Ya, oleh karena itu sampai akhir tahun mungkin kita belum sempurna, tapi terus kita evaluasi, kita lakukan perbaikan. Saya 1 bulan yang lalu dapat ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai ketua tim koordinasi agar ini bisa berjalan dengan baik. Nanti ada penyelenggara bagiannya, ada pengawasan mengenai mutu, ya. Kesehatan itu nanti Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, ya, tata kelolanya juga lagi kita benahi ini. Sehingga tahun depan di akhir Maret kita berharap sudah 82,9 juta penerima manfaat, ya kan? Apakah nggak ada masalah? Tentu kita perbaiki 82,9 juta, ya kan? Banyak sekali. Satu hari kalau telur satu, kita perlu 82,9 juta butir telur. Kalau ayam kita perlu 82,9 juta butir potong ayam. Kalau ikan kita perlu 82,9 juta potong ikan. Kalau sayur kita perlu 82,9 juta mangkok sayur. Buah kita perlu 82,9 mangkok buah. Ini tidak mudah. Makanya inline juga dengan tadi rencana Bapak di tahun depan ya untuk menguatkan ayam, telur, ikan, buah dan kalau sebagainya. Tidak nanti kita dari mana? Masa impor lagi? Gitu. Ya. Ini tentu akan membangun ekonomi kerakyatan. Ya. Nah, nanti didukung oleh koperasi. Koperasi kerjasama. Nah, kalau ini sudah semua, maka nanti setiap desa itu kita ingin membangun sentra-sentra ekonomi yang diberikan nama Kopdes, Koperasi Desa. Desa kerjasama sama SPPG dapur untuk mensuplai, gitu. Jadi nanti koperasi ini sebagai optaker, dia membeli hasil pertanian, gabah kalau telat dibeli oleh Kopdes, jagung dibeli oleh Kopdes, telur kalau nggak dibeli oleh Kopdes. Jadi rakyat yang produksi tidak tidak menderita. Jangan sampai seperti saya masa kecil dulu, ya kan, menanam kedelai atau nanam singkong, harga bagus, begitu panen harga anjlok, nggak ada yang beli. Akhirnya panen raya, tahu panen raya? Panen raya siapa yang mau ambil, siapa yang mau ambil. Jadi kita rugi kan, petani-petani rugi. Ini kita tidak mau. Kita ingin melindungi petani kita. Kalau petani kita makmur, sepertiga masalah kemiskinan teratasi. Makanya juga relate, kemudian berkaitan dengan koperasi Merah Putih ya Pak. Gudang-gudang juga koperasi sudah dibangun. Koperasi itu nanti setiap desa ada gudangnya 20 kali 30, 600 meter. Jadi dia nanti bisa berfungsi sebagai optaker. Juga ada sembakonya di situ. Gitu. Stok aman, harga juga harus aman Pak. Bagaimana memastikan manajemennya? Nah, makanya sekarang itu semua ada kaitannya. Sekarang misalnya kita kalau harga naik kan harus operasi pasar. Operasi pasar selama ini pemerintah tidak punya infrastruktur. Operasi pasar ditaruh di pasar.
Kadang-kadang dioplos, kadang-kadang ya namanya juga orang usaha di pasar kan, gitu ya kan, cari cuan ya, cari cuan. Nah nanti dengan adanya Kopdas itu, kalau kita operasi pasar kan, kalau tiap desa sudah ada Kopdas, tinggal dikirim ke desa, selesai. Ya, nggak ada lagi, tidak ada lagi penyimpangan insya Allah. Karena pemerintah punya sarana, punya infrastruktur untuk melakukan operasi pasar. Kalau sekarang operasi pasar masuk ke pasar, ya bisa juga ya tadi itu. Apakah minyak goreng, apakah beras, biasanya begitu. Untuk pengawasannya, memastikan semuanya berjalan dengan baik. Karena ada satgas, kalau Kopdas itu ada satgasnya. Ada satgas kalau kabupaten dipimpin oleh bupati, kota dipimpin oleh kota, provinsi dipimpin gubernur, kalau pusat saya sebagai ketua satgasnya. Baik, terkait ekspor dan impor, bagaimana Pak catatannya dan juga arah kebijakan? Ya, memang impor kita selama ini besar sekali. Seperti saya gambarkan tadi, beras saya tahun lalu 4,5 juta, jagung 3 juta, garam mungkin hampir 2 juta juga ya. Nah ini satu persatu kita akan coba atasi. Ya 2 tahun lagi, tahun depan kita jagung tidak akan impor lagi. Tahun depan ini nggak akan impor lagi, cukup udah. Tahun ini pun kalau untuk jagung konsumsi pakan udah nggak impor lagi. Kecuali tertentu industri, karena kita tidak punya ya. Nah, tapi kalau untuk konsumsi kita sudah nggak impor jagung lagi. Nah 2 tahun mendatang kita akan kerja keras ini, Menteri KKP, ya Menteri Kelautan Perikanan, untuk membangun besar-besaran garam, sudah dikembangkan di NTT ini. Ya, kita perkirakan 2 tahun akhir 2027 kita sudah nggak impor garam lagi, gitu. Memang ada yang nggak bisa kita bangun, misalnya gandum, kita nggak bisa tanam, itu boleh buat harus impor, ya. Gandum satu, apalagi itu ya. Kedelai ini memang nggak mudah juga, karena lahan kita itu kalau kita tanam kedelai, jagungnya nggak ditanam. Kalau tanam jagung, kedelainya nggak. Jadi kemungkinan kedelai kita masih impor untuk tempe ya. Itu dua. Jadi gandum dan kedelai. Tapi yang lain, insya Allah kita bisa menjadi lumbung pangan dunia. Ya. Amin, amin ya Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Menko untuk waktunya bersama di Metro TV. Semoga langkah-langkah strategis ini yang didukung dengan persatuan bisa menguatkan ketahanan pangan nasional demi terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. Itu yang paling penting ya Pak Menko. Baik, terima kasih pemirsa, demikian wawancara saya bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.